Oke. Ini adalah video penjelasan mengenai project deteksi muka. Eh, Garis besar programnya seperti ini. Pertama, programnya memiliki menu. Menu pertama untuk mentrain dan mentes dataset yang kita punya. Ini contoh penerapannya. Dia akan memakan waktu mengoutput jumlah data tesnya, berapa wajah yang kedeteksi, dan disimpan modelnya, di testing. Dia akan memunculkan akurasi dari model yang kebentuk dan akurasi manual. Perbedaannya apa? Perbedaannya model akurasi yang atas merupakan perbandingan yang cenderung mengconsiderkan gambar yang betul, sementara yang bawah jika gambarnya salah akan tetapi angka akurasinya cukup besar, dia tetap digabungkan dalam perhitungannya. Jadi ini total tanpa mengabaikan gambar yang salah. Kalau yang ini dia mengabaikan gambar yang salah sehingga yang dikonsiderkan jumlah betulnya saja. Eh, Menurut pendapat saya model yang bagus sih dilihat dari atas ini, karena yang di bawah lebih rancu karena perbandingannya lebih banyak gambarnya. Akan tetapi tebakan gambarnya tidak benar semua. Bukan semua, maksudnya sebagian saja yang benar. Kemudian setelah langkah satu kelar, training dan testing, kedua adalah proses predik gambar. Dia akan meminta pet gambar. Di sini gambar yang saya pakai untuk training dan testing berupa dataset pemain basket. Total ada 200 gambar. Contoh datasetnya seperti ini. Dia ada 10 nama, setiap nama mempunyai 20 gambar, jadi ada 200 gambar. Misalkan saya memilih gambar ini. Tunggu sebentar, ada di sini. Nah, ini datasetnya sama, petnya. Kepanjangan dataset Lionel Davis. Misalkan gambarkan 6. Contoh gambarnya. Kita akan menaruh address petnya. Kemudian dia akan memunculkan jumlah prediksi player beserta jumlah akurasi yang didapatkan. Kemudian juga akan di output image recognition-nya. Nah, kemudian untuk menu ketiga, dia akan keluar, program akan selesai. Oke, sekarang penjelasan singkat mengenai code-nya. Code terdiri dari dataset pet-nya. Seperti tadi penjelasan datasetnya, gambar ada 200 mengenai pemain basket. Di sini data akan di-split sebesar 20%, training akan mendapatkan 80%, dan testing sebesar 20%. Jadi total nanti akan ada 160 gambar di training dataset dan 40 gambar di testing dataset. Setelah di split, kita akan mulai proses training dari dataset yang kita punya. Dimasukkan training datasetnya, training match-nya, kemudian akan di pre-processing gambarnya, diubah ke grayscale, kemudian akan di detect. Di sini classifier yang saya gunakan adalah Cascade Classifier.
Setelah training selesai, cascade classifier maksudnya hard cascade. Jadi dideteknya menggunakan hard cascade, kemudian di recognize-nya menggunakan LBPH Face Recognizer. Setelah ditrain, model akan disimpan, kemudian akan dicoba ke dalam testing data menggunakan testing dataset. Testing dataset kurang lebih prosesnya sama seperti training. Gambar akan di pre-processing. Yang membedakan adalah dataset yang dipakai adalah dataset lain, yaitu dataset testing. Selebihnya prosesnya sama seperti training. Akan tetapi yang membedakan nanti di akhirnya dia akan memunculkan akurasi dari model yang terbentuk dari training tadi. Dia akan mengoutput muka yang terdeteksi, muka yang tidak terdeteksi, akurasi tadi, dua akurasi itu, model akurasi dan akurasi manual. Kemudian ini adalah function untuk menu kedua. Menu kedua adalah deteksi gambar. Jika misalkan kita belum mengeksekusi menu satu, yakni pembuatan model dan training dan testing, maka program ini, function ini tidak bisa dijalankan. Tetapi jika sudah melakukan training dan testing, dia akan meminta input dari address pad-nya seperti yang ini. Saat menu 2 dijalankan, dia akan meminta image pad-nya. Pad akan masuk, akan disimpan. Identitasnya akan diproses, akan di pre-processing juga, kemudian akan di detect, kemudian akan dipredik siapa playernya, akurasinya berapa, dan akan di output juga gambar dari inputan kita dan kotak deteksi mukanya seperti tadi. Kemudian indef main merupakan fungsi dari menu ini sendiri. Pertama merupakan inisialisasi model yang sudah disimpan, deklarasi maksudnya. Di sini merupakan proses while untuk menu, jadi tidak terjadi kesalahan input di keyboard nanti kalau misalkan di input string atau apa. Jadi program hanya bisa berjalan jika user input 1, 2, 3 saja, kemudian selesai. Kemudian video berikutnya merupakan mungkin video debugging. Saya akan menjelaskan lebih lanjut detail mengenai proses splitting, kemudian proses training, proses testing, lebih detail lagi, kemudian proses pembuatan model, proses penjelasan akurasinya, bagaimana kita mengakali akurasinya setinggi mungkin atau secukup mungkin sesuai dengan kategori requirement yang dibutuhkan oleh Anda sekalian. Mau akurasinya tinggi kah atau mau tebakannya saja yang benar, angka akurasi tidak berpengaruh kah? Kemudian terakhir kembali ke pembuatan menunya sendiri. Itu saja untuk video yang pertama. Terima kasih.